Di sebuah kota kecil yang dikelilingi pegunungan, ada 5 perempuan dan 1 laki-laki berkumpul di depan taman dengan pemandangan yang indah. Senja baru saja turun dan langit mulai berubah menjadi orange kemerahan. Mereka berkumpul dan berbicara tentang banyak hal, dari ujian yang baru saja mereka hadapi hingga perasaan mereka yang semakin terombang-ambing oleh perubahan hidup yang tak terelakkan. Alia, seorang perempuan dengan rambut hitam panjang dan mata tajam, adalah yang pertama memecah keheningan. Dia selalu terlihat serius, seolah dunia ini adalah teka-teki rumit yang harus dia pecahkan. Namun, di balik sikapnya yang tenang, ada kegelisahan yang mendalam. "Aku bingung," kata Alia sambil menatap langit. "Rasanya, aku belum tahu siapa aku sebenarnya. Aku hidup dalam bayang-bayang orang lain." Di sampingnya ada Sarah, sahabat yang selalu ceria dengan tawa yang tak pernah hilang. Sarah mengenakan jaket denim dengan pin-pin lucu yang menghiasi saku depannya. Ia berkata, "Aku juga merasa begitu, Alia. Kadang, aku merasa seperti aku hanya mengikuti arus, bukan benar-benar memilih jalanku sendiri." Mereka berdua tertunduk, merenungkan kata-kata itu. Di sisi lain ada Dina yang tampak lebih introvert. Dina adalah gadis yang jarang mengungkapkan perasaannya, lebih suka mengamati daripada berbicara. Namun kali ini ia membuka mulutnya dengan suara pelan. "Aku malah sering merasa terjebak. Orang tua punya harapan yang tinggi, tapi aku gak yakin itu yang aku mau. Kadang bingung harus ngapain." Alia mengangguk, merasa bahwa perasaan Dina sangat relevan dengan dirinya. Di samping Dina ada Rani, perempuan dengan wajah lembut dan senyuman yang selalu terlihat tenang. Rani dikenal sebagai pendengar yang baik dan jarang berbicara tentang dirinya. "Menurutku, kita semua punya jalan masing-masing. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, padahal waktu akan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Yang penting, jangan takut mencoba." Di sebelah Rani ada Laila, si perempuan berambut pendek yang sering disalahartikan sebagai anak laki-laki. Laila selalu berani berbeda dan tidak pernah peduli dengan penilaian orang. Dia tahu siapa dirinya, tetapi tetap merasa ada ruang kosong yang harus diisi. "Aku beda lagi. Kadang aku ngerasa harus berubah biar lebih diterima, jadi lebih feminim atau lebih seperti yang mereka harapkan. Tapi kalau aku berubah, aku malah gak ngerasa jadi diriku sendiri." Di tengah diskusi itu, tiba-tiba ada suara seorang lelaki yang memecah keheningan. "Jadi kalian semua merasa belum tahu siapa diri kalian?" Ya, Arkan. Kami semua merasa terjebak antara ekspektasi orang lain dan apa yang sebenarnya kami inginkan. Sepertinya identitas kami terombang-ambing. Menurutku, mencari tahu siapa kita itu bukan sesuatu yang bisa ditemukan secepat itu. Terkadang kita perlu kehilangan sesuatu, entah itu ekspektasi orang lain atau mimpi lama kita buat benar-benar tahu apa yang kita inginkan. Tapi, gimana kalau kita tetap nggak tahu siapa diri kita? Mungkin kita nggak harus tahu semuanya sekarang. Yang penting, kita berani jadi diri sendiri. Nggak perlu terlalu mikirin apa yang orang lain pikirkan. Kayaknya aku udah ngerti deh sekarang. Aku cuma perlu berhenti terlalu peduli sama batasan yang mereka kasih. Mungkin kita juga harus ngasih ruang buat diri sendiri. Selama ini kita terlalu sibuk ngejar harapan orang lain. Terkadang kita terjebak dalam pola yang kita ciptakan sendiri. Kita hanya perlu berhenti sejenak dan mendengarkan hati kita. Mungkin aku bakal coba dengar diriku lebih sering. Mungkin itu awal dari perjalanan ini. Kita semua lagi di perjalanan yang sama, cari jejak kita masing-masing. Jangan takut buat terus jalan. Mereka berjalan bersama-sama meninggalkan jejak-jejak kecil di sepanjang taman. Dengan hati yang lebih riang, meskipun perjalanan mencari identitas diri masih panjang, mereka tahu setiap langkah yang mereka ambil adalah bagian dari cerita hidup mereka. Cerita yang penuh makna dengan pencarian, penemuan, dan penerimaan.